Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen strategi. Pembahasan konsep dasar manajemen strategi ini mengacu pada buku Wellen dan Hanger yang berjudul Strategic Management and Business Policy. Kita akan melihat bagaimana strategi perkembangan dari masa ke masa dan bagaimana penerapannya di era global dan digital seperti sekarang. Kenapa ada perusahaan yang tampak biasa saja tetapi bisa unggul atau bertahan bertahun-tahun? Rahasianya ada pada konsistensi strategi. Halo, selamat datang. Di sesi ini kita akan membahas konsep dasar manajemen strategi ala Wellen dan Hanger. Tujuan kita yang pertama yaitu memahami definisi dan manfaat manajemen strategi. Kemudian ciri-ciri keputusan strategi, tingkat strategi, proses manajemen strategi, hingga miskonsepsi umum yang sering terjadi. Menurut Wellen dan Hanger di bukunya, manajemen strategi adalah proses terintegrasi untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi. Tujuannya apa? Agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan dalam waktu yang jangka panjang. Ada 3 kata kunci yang menjadi poin yang diungkapkan oleh Wellen dan Hanger. Yang pertama adalah formulasi atau perumusan. Yang kedua adalah implementasi. Dan yang ketiga adalah evaluasi dan kontrol. Atau biasa disebut juga evaluasi dan pengendalian. Ini bukan sekedar rencana tahunan, melainkan kerangka kerja berkelanjutan dengan menyelaraskan lingkungan, sumber daya, dan tujuan. Jadi, model dari ini adalah berupa siklus, yang dimana siklus ini akan terus berulang sesuai dengan evaluasi dan pengendalian. Selanjutnya sejarah dan evolusi pemikiran strategi. Sejarah dan evolusi pemikiran strategi kita bagi menjadi 4 bagian. Dimulai dari pemikiran tentang strategi bisnis, mulai berkembang sejak tahun 1950-an dengan konsep perencanaan jangka panjang. Kemudian lalu di tahun 1970-an, Michael Porter memperkenalkan Five Horse Model yang membantu perusahaan untuk menganalisis kekuatan kompetitif di dunia industri. Masuk di era milenium tahun 1990-an sampai 2000, muncul pendekatan baru yang disebut dengan resource-based view, yang menekankan pentingnya sumber daya internal sebagai keunggulan utama. Dan saat ini, di zaman sekarang,
Fokus strategi berpindah ke agility, inovasi, dan digital transformation. Ini disebabkan karena dinamika perkembangan global yang sangat cepat didukung dengan digital transformasi sehingga memaksa strategi bisnis untuk beradaptasi. Ciri-ciri keputusan strategi yang pertama yaitu bersifat jangka panjang dan berdampak pada keseluruhan organisasi. Yang kedua, melibatkan alokasi sumber daya besar serta trade-off yang nyata. Yang ketiga, berhadapan dengan ketidakpastian tinggi karena dinamika perkembangan yang begitu dinamis sehingga memerlukan analisis lingkungan yang cermat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membutuhkan koordinasi lintas fungsi agar implementasi bisa berjalan efektif. Menurut Whelan dan Hanger, ada 3 tingkatan dalam strategi. Yang pertama yaitu strategi korporat, yaitu menentukan portofolio bisnis, integrasi, diversifikasi, hingga alokasi modal antar unit. Tingkat yang kedua adalah strategi bisnis atau unit. Bagaimana sebuah unit bersaing, biaya rendah, diferensiasi, fokus, atau kombinasi adaptif. Dan strategi yang ketiga yaitu strategi fungsional. Ini didukung di pemasaran, operasi, keuangan, sumber daya manusia, R&D untuk memastikan keberhasilan dalam mengeksekusi strategi di lapangan. Nah, berikut hierarki dari strategi. Dasarnya adalah strategi fungsional, kemudian menengah adalah unit bisnis, dan yang puncak adalah strategi korporasi. Ketiganya harus selaras untuk memastikan efektivitas jangka panjang. Kembali ada beberapa teori utama atau paradigma dalam manajemen strategi. Paradigma pertama yaitu Industrial Organization Model, yaitu paradigma yang menekankan bahwa profitabilitas perusahaan tergantung pada struktur industri. Teori atau paradigma yang kedua yaitu Resource Based View atau yang biasa disebut dengan RBV, yaitu berfokus pada sumber daya internal yang unik. Yang ketiga, ada Dynamic Capability, yaitu kemampuan perusahaan beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir, yaitu teori atau paradigma Blue Ocean Strategy,
yaitu menciptakan ruang pasar baru yang bebas dari kompetisi. Dalam proses manajemen strategi, itu kita bisa membagi menjadi 4 tahap. Tahapan yang pertama yaitu environmental scanning. Environmental scanning ini kita bagi menjadi 2. Scanning secara eksternal dan juga internal. Analisis eksternal itu kita melihat bagaimana adanya peluang dan ancaman, dan yang internal yaitu kita melihat kekuatan dan kelemahan. Yang kedua adalah strategi formulation, yaitu menetapkan visi, misi, nilai, tujuan, alternatif strategi, dan juga memilih strategi yang terbaik. Jadi setelah kita melewati tahap pertama, kita melakukan environmental scanning, maka tahap kedua yaitu kita menentukan strategi dari apa yang sudah kita lakukan, melihat analisis peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan. Proses yang ketiga, setelah kita menentukan strategi formulation, yaitu strategi implementation, yaitu menyelaraskan struktur, budaya, sistem kebijakan, serta anggaran. Berarti di sini sudah masuk tahap eksekusinya. Dari apa yang sudah kita rumuskan dalam strategi formulation. Dan proses terakhir itu adalah evaluation dan control, yaitu memantau kinerja yang kita sudah lakukan pada tahap ketiga melalui KPI atau Key Performance Indicator. Kemudian kita melihat umpan balik untuk memperbaiki kelanjutan. Dan ini merupakan sebuah siklus. Nah, apa manfaatnya dalam manajemen strategi? Yang pertama yaitu meningkatkan fokus jangka panjang. Yang kedua, memfasilitasi koordinasi lintas fungsi, menumbuhkan sikap proaktif terhadap perubahan industri, serta membantu organisasi membangun keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Sehingga keputusan lebih konsisten, resiko lebih terkelola atau minimalisir, dan nilai-nilai jangka panjang lebih terjaga. Nah, ada beberapa toolkit populer atau analisis yang sering dipakai dalam kerangka kerja manajemen strategi. Yang pertama ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Ada IFAS atau IFAS. Ada TOWS, TOWS untuk strategi alternatif. Kemudian ada balance scorecard untuk menerjemahkan strategi ke KPI dan inisiatif. Dan yang terakhir ada analisis rantai nilai untuk memetakan aktivitas yang menciptakan. Bayangkan startup logistik last mile. Peluang tumbuh karena e-commerce. Ancamannya persaingan harga.
Mereka memilih diferensiasi layanan, yaitu kecepatan dan tracking real time. Mengubah struktur tim dan SOP, lalu mengevaluasi lewat NPS, on time rate, dan biaya per paket. Jadi inilah contoh alur formulasi, implementasi, dan evaluasi yang konsisten. Nah, dalam perkembangannya terjadi beberapa miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat. Mitos yang pertama yaitu strategi sama dengan rencana tahunan. Faktanya strategi adalah arah jangka panjang untuk melintasi 1 tahun fiskal. Mitos yang kedua, strategi lahir dari intuisi CEO semata. Jadi lebih bersifat subjektif melalui intuisi. Faktanya bahwa strategi yang baik yaitu dengan menggabungkan data kita ambil dari eksternal, internal, kemudian kita analisis data tersebut dan kita melakukan penilaian manajerial. Mitos yang ketiga yaitu strategi tidak berubah. Faktanya bahwa strategi perlu dievaluasi dan dapat disesuaikan ketika lingkungan berubah. Ini menjadi penting karena beberapa perusahaan itu mengalami kegagalan atau kebangkrutan karena strategi yang tidak berubah. Kita melihat dinamika pasar yang begitu dinamis. Sebagai contoh, ada perusahaan Kodak yang jaya pada saat itu memiliki strategi dengan mempertahankan glycerol. Padahal pada saat ini kita melihat bahwa kamera itu sudah berubah menjadi digitalisasi. Contoh kasus lagi seperti misalkan perusahaan Nokia gagal beradaptasi karena strategi yang tidak berubah. Bagaimana dunia telekomunikasi berubah dengan aplikasi Android, itu Nokia masih bertahan dengan model lama sehingga gagal dalam persaingan pasar. Itu merupakan contoh-contoh yang terjadi di dunia sekarang. Nah, jadi itu rangkuman inti dari konsep dasar manajemen strategi. Di video berikutnya, di part 2, kita akan menyusun fondasi arah organisasi, yaitu visi, misi, nilai, dan tujuan. Demikian sesi pertama ini. Jika materi ini bermanfaat, silakan dukung dengan like dan subscribe. Kalau ada masukan atau saran bisa masukkan di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.